Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Dita Audina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Zahir Accounting Software. Nah, ini merupakan teoritisnya. Ini secara manual tanpa Zahir Accounting itu banyak sekali tahapnya, seperti ada invoice, general journal, kemudian ledger, kemudian items, payable list, dan lain-lain ya. Jadi ini beberapa jika menggunakan selain Zahir Accounting atau pencatatan biasa. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan Zahir Accounting, di sini kita tinggal menginput transaksi dengan fasilitas yang telah disediakan ya. Nah, kemudian setelah itu di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas menu dari Zahir Accounting. Kemudian langsung saja di sini ada contoh kasus, yaitu kasus perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Nah, di sini banyak akun-akun perusahaan dagang seperti persediaan, HPP, retur pembelian atau penjualan, potongan pembelian penjualan, biaya atas pengiriman, dan akun penjualan. Seperti biasa, syarat pembayarannya itu jika termin 2/10 N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Tetapi apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan diskon sebesar, bukan diskon, maksudnya potongan sebesar 2%. Ya, diskon juga ya termasuk. Nah, ini ada teoritisnya ya. Kemudian kita bisa langsung di sini adalah contoh kasus perusahaan dagang. Nah, jadi di sini sudah disediakan contoh kasus perusahaan dagang PT Sumber Rezeki. Sekarang kita buka Zahirnya. Di sini kita buka Zahir Enterprise. Memang agak lama loadingnya, tapi ditunggu saja. Nah, ini sudah mulai terbuka. Emang harus menunggu. Nah, di sini kita akan membuat data baru ya. Berarti adalah di mana kita benar-benar menginput baru data. Itu ya. Kemudian ini buka data itu adalah maksudnya jika kita misalnya nanti sudah transaksi, kemudian sudah ditutup, mau ngelihat lagi data yang sudah kita buat, maka kita di menu buka data. Itu ya. Atau di sini kita bisa lihat list daftar data sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini keluar, menu keluar. Ini file yang kita backup. Gitu. Langsung saja kita berarti ke membuat data baru. Oke, kita membuat data baru, kita lihat. Di sini
Pertama, PT Sumber Rejeki berdiri pada tanggal 1 Januari 2021 dan bergerak pada usaha penjualan barang-barang elektronik. Oke, kita ke Zahir. PT Sumber Rejeki. Alamat perusahaannya Jalan Nangka saja ya, terserah bebas. Mau di mana saja alamatnya. Kalau ada keterangan alamatnya ya sudah tulis, tapi jika tidak juga sudah tidak apa-apa. Alamat manapun bisa. Oke, ini email atau website boleh diisi, boleh tidak, karena tergantung dari data. Karena ini tidak ada, ya sudah tidak usah. Tapi jika mau email sendiri-sendiri, mahasiswa sekalian itu bisa. Jadi terserah ya, bebas. Kemudian kita klik lanjutkan. Ya, ada sebenarnya cara cepatnya yaitu klik Alt dan L. Jadi setiap yang ada underline tinggal diklik keyboardnya Alt L. Tapi karena ini kita masih baru, jika takut kenapa-napa ya sudah klik saja lanjutkan. Tapi kalau sudah biasa, kliknya Alt kemudian L gitu ya. Ini kita Januari ya, jangan lupa bulannya Januari, tahunnya tahun berapa? Kita lihat di sini. Di sini tahunnya itu adalah 2021, maka kita buatlah 2021. Ini tutup buku akhir tahunnya Desember ya. Kemudian ini tidak perlu diklik apa-apa. Kita langsung klik ini saja. Tunggu sampai keluar. Nah, ini kita terserah ya maunya di mana. Tapi di data D juga boleh, di mana juga boleh, terserah mahasiswa sekalian ingin save di mana. Kemudian kita namakan PT Sumber Rejeki. Nah, ini kan ada lambang bintangnya. Bintangnya itu harus dihapus. Kita delete, jadi PT Sumber Rejeki.gdb. Nah, sudah yakin seperti ini, baru kita save. Jadi bintangnya itu harus dihapus. Nah, sudah seperti ini, maka kita klik lanjutkan. Ini lanjutkan, tidak perlu diklik apa-apa. Kemudian sudah benar datanya, proses. Nah, di sini banyak sekali ya jenis-jenis bidang usahanya. Ini balik lagi ke kita di soal, di contoh kasus apa bidang usahanya gitu. Jadi tergantung dari kasus yang kita kerjakan seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini PT Sumber Rejeki. Nah, PT Sumber Rejeki ini membahas tentang apa? Tuh kan? Nah, di sini PT Sumber Rejeki itu membahas mengenai, kita lihat, pada perusahaan penjualan barang-barang elektronik ya. Nah, barang-barang elektronik berarti kita bisa lihat sini bidang usahanya. Ini sangat banyak ya. Kita pilih ke perdagangan umum. Kenapa Kak perdagangan umum? Iya, karena ini perusahaan dagang dan umum elektronik gitu jadinya. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya untuk memilihnya. Kemudian lanjutkan. Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum, lanjutkan proses. Ya.
Ini kita tunggu ya, jadi harap bersabar saja. Oke, kemudian kita klik oke. Kemudian klik lanjutkan. Ini tidak perlu diapa-apain ya, diamkan saja. Ini USD, tidak perlu diganti. Lanjutkan, selesai. Karena tidak ada perintah untuk mengganti, maka kita tidak perlu ganti. Oke, setelah itu keluarlah tampilan seperti ini. Berarti tandanya kita sudah memasukkan informasi perusahaan yang sedang kita kerjakan. Di sini akan saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah dashboard ya. Dashboard. Nih dashboard. Jadi dashboard ini adalah melihat grafik laba rugi Januari 2021 ini ya. Tapi kan karena kita belum buat apa-apa, jadi ya udah makanya kosong gitu ya. Kemudian kita lihat di data-data. Di sini ada data nama alamat. Nah, berarti ini kita bisa membuat nanti untuk penginputan nama-nama perusahaan dan lain-lainnya, vendornya dan lain-lain. Kemudian ini ada data rekening, data mata uang. Ini ada satuan pengukuran untuk nanti di saldo persediaan. Kita lihat apakah pieces atau unit ya. Kemudian data pajak, data proyek, data departemen, data gudang, dan data harta tetap. Nah, di buku besar ada daftar rekening perkiraan, ada buku besar, dan ada transaksi jurnal umum. Di penjualan ada penawaran harga, order penjualan, pengiriman barang, invoice penjualan, piutang usaha, pembayaran piutang usaha. Ada uang muka penjualan, retur penjualan, daftar uang muka penjualan, dan pengembalian kelebihan kredit. Jadi ini semua sudah komplit ya. Ini ada invoice pembelian, dan lain-lain ya. Ini sudah komplit. Ini ada kas keluar, kas masuk, transfer kas, giro masuk, giro keluar. Ada rekonsiliasi bank. Di sini ada persediaan, ada banyak sekali, ada stok opname, produksi, perakitan, dan yang terakhir adalah laporan. Di sini ada laporan keuangan, buku besar, kemudian kas dan bank. Ya, banyak menunya. Ini kas dan bank. Jadi sudah lengkap. Kemudian yang di sini ada file yang pertama. File di sini menunya itu adalah banyak ya, ada buka data, tutup data, dan tampilkan menu utama, seperti itu. Kalau mau nge-logout Zahir, kita klik file, kemudian tutup data dan tampilkan menu utama. Setting, di menu setting ada saldo awal akun, piutang, hutang, persediaan, uang muka, ada setup program, ada plugin, tutup buku. Di sini ada tutup buku akhir bulan, akhir tahun. Ini ada Windows, ini ada petunjuknya, gitu. Jadi mudah, sangat mudah ya. Oke, baik, kita langsung saja menginput perusahaan dagang. Ini sekian perkenalannya, kemudian kita lanjut untuk menginput. Di sini sebelum kita masuk ke semua Zahir, kita harus men-setting dulu.
yaitu klik setting ini, kemudian setup program, kemudian klik setelan regional. Ini sudah ya, berarti ini sudah lengkap ini. Nah, bilangan desimalnya itu di sini kan 2 ya. Nah, di sini banyak ya menunya, ada pemisah ribuan, kemudian pemisah desimal, kemudian tanggal, dan lain-lain. Nah, di sini bilangan desimalnya, jika di laptop kalian ada 0 atau bilangan desimalnya 0 misal awalnya, maka kita ganti jadi 2. Bilangan desimalnya itu harus 2 ya. Kemudian setelah itu kita di sini kita lihat setelan umumnya sudah baik, setelan regionalnya sudah, bilangan desimalnya sudah 2, maka ini nggak perlu diganti ya, yang diganti hanya bilangan desimal, kemudian klik rekam. Nah, sudah aman. Kemudian kita lihat di data. Di sini pertama itu adalah menginput neraca ya, neraca. Di sini kita lihat kas, bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka ya. Kita lihat di sini yaitu pertama kita melihat dulu di data rekening. Apakah akun kita sudah lengkap atau belum? Di sini sudah ada kas, kemudian bank sudah ada, piutang dagang. Nah, di sini adalah piutang usaha. Sebenarnya sama aja ya, mau piutang dagang atau mau piutang usaha. Sebenarnya sama saja, ini mau piutang dagang atau piutang usaha sama saja, tapi kalau mau kita edit bisa. Ini pertama kita arahin dulu kursornya, kita klik piutang usahanya, kemudian kita ini edit data yang lambang pensil, kemudian oke. Kemudian tidak perlu diganti klasifikasi kodenya, tidak perlu, yang diganti hanya namanya saja, jadi piutang dagang. Nah, ini juga tidak perlu diapa-apakan, ini juga. Maka kalau sudah begini, kemudian klik rekam. Nah, sudah keganti kan? Kemudian persediaan barang dagang kita lihat. Nah, di sini ada persediaan 1, 2, 3. Maka kita edit ya. Sini edit data. Oke. Persediaan barang dagang. Nah, tidak perlu diedit apa-apapun selain nama, kemudian klik rekam. Nah, setelah itu asuransi dibayar di muka. Sudah, asuransi dibayar di muka. Kendaraan. Di sini sudah ada ya. Kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan. Nih, di sini ya. Di sini ada akumulasi penyusutan nih. Di sini ya. Akumulasi penyusutan bisa kita ganti edit data. Oke. Nah, di sini nih sudah mesin dan peralatan, berarti sudah aman, batal. Di sini juga sama, jadi sudah lengkap ya, jadi tidak perlu diedit lagi. Kita lihat hutang dagang apakah ada. Nah, ini adanya utang usaha.
Sama aja sebenarnya, cuma kalau mau edit ya udah edit aja. Jadi ke utang dagang. Utang dagang. Oke, kemudian rekam. Sudah kegantikan otomatis. Kita lihat hutang gaji. Hutang gaji dan upah sama aja ya. Hutang bank. Udah. Modal disetor dan laba ditahan. Laba ditahan, kemudian modal disetor. Nah, sudah ada ya semuanya ya. Modal disetornya sudah ada. Kalau mau di search di sini. Tuh, modal disetor. Oh, sudah ada. Maka jika sudah ada, kita tutup. Nah, setelah itu, marilah kita input bersama di sini. Kasnya senilai 3.500.000, 25.500 sampai balance yaitu di sini sama 162, 165, 162, 165 ya. Coba kita input. Kita ke setting saldo awal akun. Nah, ini bisa ya pakai keyboard tab ke kanan ke kirinya gitu. Kita input nih ya. Kasnya sebesar 3.500.000. Sudah, kemudian klik tab aja, tab di keyboardnya, tab. Nah, terus bank. Banknya 25.500. 25.500. Sudah. Piutang dagang 45.50. 45.50. Persediaan barang dagang. Nah, 13.815. Jadi kita nggak perlu edit capek-capek kan, sudah edit di awal gitu. Jadi maksudnya itu ya. Asuransi dibayar di muka. Nah, 2.300.000. Jadi pastikan dulu nama-nama neracanya baru kita input. Kendaraan 125 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan. Namanya juga akumulasi ya, maka harus pakai tanda min di depan. Min 12.500.000. Nah, gitu ya. Sama kan seperti di buku 162, 165. Seperti di modul 162, 165. Kita lihat 162, 165. Oke, kita lanjut ke hutang dagang. Di sini utang dagangnya 16.875. Hutang gajinya, gaji dan upah sama aja. Nah, kemudian hutang banknya, hutang banknya 81.375. Oke, kemudian modal disetornya kelewat, nggak usah panik, tinggal klik aja pakai mouse-nya atau arahin kursornya ke sini, jadi nggak perlu panik. Modal disetor 35.500. Oke, kemudian laba ditahannya 26.300. Nah, kalau sudah nilai sebesar Rp0, maka itu sudah benar, sudah balance artinya ya. Sudah diinput semua datanya. Kemudian kita kalau udah 0 berarti udah otomatis auto benar, jadi tidak perlu dicek lagi karena sudah benar. Kemudian kita klik rekam. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lanjut kita lihat datanya dulu. Di sini ada yang namanya saldo piutang, kemudian saldo hutang ya. Kita lihat nih apa namanya?
piutang dan hutangnya. Di sini ada nama pelanggannya PT Megantara, PT Unggul, CV Cipta Kreasi. Dan di hutang ada Sinar Elektro, Riung Jaya, dan Cipta Kreasi ya. Jadi ini CV Cipta Kreasi ini ada dua, yang satu di piutang, yang satu di hutang gitu ya. Maksudnya itu mungkin beda kali ya. Kita input di data nama alamat saja. Nah, karena di sininya customer, si ininya saldo piutang jatuhnya di customer, kita input nih PT Megantara, PT Unggul, sama CV Cipta Kreasi ya. Invoice-nya 1, 2, 3, ini ada tanggal invoice-nya dan ada nominal rupiahnya. Dan ini total piutangnya 4550. Kita input dulu nama perusahaannya. Yang pertama itu adalah PT Megantara. Nah, ini customer 1 sudah semuanya, tidak ada term of payment dan lain-lain, maka kita klik baru. Karena itu ada 3, kita tidak perlu klik rekam, tapi boleh kalau misalnya mau klik rekam, tapi saya biasanya klik baru lagi. Jadi sudah kerekam otomatis. Nah, jadi sudah nih customer 2. Jadi ini yang ID-nya tidak perlu diganti ya. PT Unggul Utama. Oke, kemudian kita klik baru lagi. Customer ketiganya CV Cipta Kreasi. Nah, ini baru kita klik rekam. NPWP atau NIK belum lengkap, lanjutkan proses. Iya, karena tidak ada datanya, maka kita klik iya. Nah, kemudian untuk melihat yang sudah kita input, klik ini daftar data. Nah, sudah kan customer. Nah, tadi kan sudah selesai nih ya, kita menginput saldo piutang di nama pelanggan saldo piutang. Sekarang kita input di nama supplier di saldo hutang ya. Kita input lagi, yaitu kita ke data-data lagi, kliknya, terus kemudian data nama alamat. Nah, ini kan customer 4 nih, kita ganti tipenya. Karena dia vendor, maka klik vendornya. Nah, jadi nggak usah panik ya. PT Sinar Elektro. Kemudian klik baru saja. Kemudian ke perusahaan, klik ini perusahaannya gitu. CV Riung Jaya. Kemudian klik baru lagi. Kemudian CV Cipta Kreasi. Baru deh klik rekam ya. NPWP atau NIK belum lengkap, lanjutkan proses. Iya. Nah, sudah terinput deh, kita lihat di daftar data. Ini kita perbarui. Tuh, reload data. Jadi nggak perlu panik. Nah, sudah semuanya. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat nih, kita menginput saldo piutang. Oke, kita input saldo piutang. Yaitu di setting saldo awal piutang usaha. Nah, di sini klik baru ya. Karena kita belum input apa-apa, maka kliknya baru. Kemudian nama pelanggannya kita klik yang ini nih, icon yang ini. Nah, kemudian sesuai dengan soalnya PT Megantara dulu ya, karena ini adalah customer 1, kemudian klik OK. Nah, tanggalnya sesuai di tabel, yaitu tanggal 1 Desember 2020. Desember 2020, kemudian OK. Nomor invoice-nya NV strip 01. Nomor sales ordernya nggak ada, nggak usah diisi. Nilai piutangnya itu adalah 1.250.000. Kemudian di tab, nah,
termin pembayarannya itu karena nggak ada, maka ya sudah nggak usah diisi. Kemudian klik rekam. Nah, jadi sudah muncul seperti ini. Kemudian kita klik baru lagi, nama pelanggannya. Kemudian yang kedua PT Unggul Utama. Jadi nggak perlu panik, klik aja ini. Terus oke, kliknya sekali aja. Gitu. Atau 2 kali boleh, sekali boleh, yang penting benar. Kalau misalnya Kak ini gimana salah PT-nya, ya udah klik ini lagi aja. Terus ke PT Unggul. Oke, jadi tidak perlu panik ya. Kemudian tanggalnya itu 11 November. Klik ini aja, November. Oke. INV02. Nah, kemudian 2.450.000. Kemudian tidak ada termin pembayaran, klik rekam. Nah, sudah ini. Kemudian klik baru lagi. Klik icon yang ini. CV Cipta Kreasi, klik OK. Atur tanggalnya 25 November. 25. Oke. Invoice-nya INV03. Rp 850.000. Tidak ada termin, klik rekam. Ingat ya, ini tadi tuh di tab, jadi habis ngetik klik tab gitu. Jadi nggak perlu panik, atau nggak perlu klik tab juga nggak apa-apa. Nah, 4.550.000. Kita lihat apakah sama. Sama, berarti sudah benar. 4.550.000. Oke, sekarang kita akan menginput saldo hutang. Kita ke Zahir lagi. Ini jika sudah, maka klik tutup. Nah, kemudian ini sudah ya. Jadi kita kalau mau lihat lagi gimana, ya udah klik lagi setting saldo awal piutang. Nah, sudah kan? Kemudian tutup lagi deh. Terus ke saldo hutang, klik setting saldo awal hutang. Nah, di sini klik baru, sama seperti tadi langkahnya, tidak ada bedanya. Yang ngebedain ini hutang, yang tadi customer, ini vendor ya. Nah, di sini maaf saya salah klik. Tadi saya klik baru, tapi tidak perlu panik, klik aja batal. Nah, ini vendor 1, maka klik OK. Kemudian atur tanggalnya ya, 5 Desember. Oke, nomor invoice-nya INV01. Kemudian tidak ada nomor purchase order-nya, maka klik 10 juta. Oke, kemudian tab tidak pakai termin, ya sudah, klik rekam saja. Kemudian klik baru lagi. Kemudian CV Riung Jaya, ini yang kedua. Ini klik OK. Atur tanggalnya 7 November. Klik OK. Invoice INV02. Kemudian nominalnya 6.025.000. Tab. Klik rekam. Nah, ini sudah muncul. Kemudian klik baru lagi. Cipta Kreasi. Nah, klik OK. Klik tanggalnya 26 November. Klik OK. INV03. Klik nominalnya 850.000. Jadi kalau Zahir itu tidak perlu panik. Kemudian klik rekam. Nah, apakah sudah sama 16.875? Kita lihat. Ya, alhamdulillah sudah sama, maka sudah benar. Oke. Nah, sini klik tutup. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau lihat lagi setting saldo awal hutang usaha. Nah, sudah kan 16.875. Oke, kita lihat lagi ke modul. Di sini ada alamatnya ya. Tadi nggak apa-apa, tulis aja Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta Selatan, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau nggak itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu.
Kalau misalnya mau lihat informasi perusahaan, klik File, Setup Informasi Perusahaan. Nah, kalau mau diedit juga bisa. Kita lihat alamatnya. Kita copy saja. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sudah. Tinggal kita klik lanjutkan. Lanjutkan proses. Nah, sudah deh. Gitu. Jadi tidak perlu panik. Oke, kemudian ini sudah instalasinya. Ini yang seperti tadi saya jelaskan ya, membuat data baru, periode akuntansinya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Mata uang fungsional ini adalah IDR atau rupiah. Mata uang asingnya itu adalah USD gitu ya. Jadi tidak perlu panik. Ini seperti edit datanya yang sudah tadi saya beritahu. Ini piutangnya yang sudah saya beritahu tadi. Dan ini piutangnya ya sama. Ini saldo hutang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi caranya sama. Gitu. Nah, seperti ini mekanismenya ya. Dari pertemuan hari ini ya. Oke. Kemudian kalau mau ditutup bagaimana, Kak? Klik File, tutup data dan tampilkan menu utama. Kemudian keluar. Nah, sudah deh. Misalnya, Kak mau buka data yang tadi kita buat. Ya sudah, klik lagi zahirnya. Memang agak lama, jadi ditunggu saja. Karena memang kapasitas zahir itu besar, agak besar ya. Jadi harap bersabar dan tidak perlu panik. Kunci dari mengerjakan zahir accounting adalah tidak perlu panic attack. Jadi santai aja. Oke, sudah tampilannya seperti ini. Nah, kemudian mau lihat data yang tadi kita input kah bagaimana? Sudah, klik buka data saja. Kemudian klik ini, icon yang ini. Tadi kita save di mana? Di dokumen. Namanya apa? ptsumberrejeki.gdb. Kita kliklah. Nah, seperti ini. Kemudian klik open. Ya, klik open. Sudah seperti ini. Kemudian klik OK. Tunggu loading, jadi tidak perlu panik. Kemudian klik OK. Nah, sudah deh. Ini adalah data yang tadi kita input. Kalau tidak masih kurang yakin, kita buka saja saldo awal hutang. Nah, sama kan? Sudah deh. Seperti ini untuk pertemuan hari ini. Kita tutup lagi file, tutup data dan tampilkan menu utama. Klik keluar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.